selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Morning Call GPIB, Departemen Pelkes, 21 Mei 2020. Perkenalkan, saya Pendeta Ana Jesida Butar, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Maranatha Balikpapan, yang ditugaskan di Pos Pelkes Eklesia Penajam. Eklesia Penajam sendiri mempunyai 25 kakak, ya, kurang lebihnya 25 kakak, dan ada lagi satu Pos Pelkes tempat saya berpelayanan, yaitu Pos Pelkes Agape Babulu. Di sana kurang lebih ada 10 kakak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita mendasarinya pada firman Tuhan. Sebab itu, mari kita satu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan bagi hidup kami. Berkenan memberikan hari yang baru dan nafas hidup yang baru yang Tuhan percayakan pada kami, untuk kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Tuhan, sebelum kami menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan itu, kami akan mendasarinya pada firman Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki untuk kami berlakukan dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 hingga dengan ayat yang ke-53. Lukas 24, ayat 50 hingga dengan ayat yang ke-53. Firman Tuhan mengatakan, "Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga didahului dengan penampakannya yang berulang-ulang kepada para murid, dan itu terjadi selama 40 hari. Diceritakan juga bahwa Tuhan Yesus terus menyatakan firman Allah kepada para murid tentang penggenapan janji Allah. Supaya apa? Supaya mereka semua mengingat pengajaran yang Tuhan telah berikan itu. Setelah mereka mengingat semua pengajaran yang telah diberikan oleh Tuhan, mereka harus melanjutkan pengajaran itu di dalam kehidupan mereka, di dalam tugas pelayanan mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus pun mempersiapkan para muridnya untuk bersama-sama dengan Dia sampai pada peristiwa kenaikannya. Jadi para murid sudah dipersiapkan terlebih dahulu sampai pada peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Walaupun peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa perpisahan, tetapi bukanlah hal yang menyedihkan bagi para murid. Tetapi sikap apa yang ditunjukkan oleh para murid ketika mereka harus berpisah dengan Tuhan Yesus?
ada dua hal yang ditunjukkan oleh para murid dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, sikap sujud menyembah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka pulang dengan sukacita. Yang pertama, sikap sujud menyembah. Lalu yang kedua, mereka pulang dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu, kenapa dua hal ini bisa terjadi? Meskipun ini adalah peristiwa perpisahan, kenapa dua hal ini bisa terjadi? Karena apa? Karena berkat dari Tuhan Yesus yang telah mereka terima. Berkat dari Tuhan Yesus yang telah mereka terima, itulah yang memberikan keteguhan hati bahwa Allah menyertai dan memelihara kehidupan mereka, apapun situasi dan kondisi yang mereka alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, saya melayani di Pos Pelkes Eklesia Penajam. Mungkin Pos Pelkes ini berbeda dari Pos Pelkes yang lainnya, tidak melewati hutan, lalu jalan yang berlumpur. Karena apa? Karena berada pada kabupaten kota. Namun setiap Pos Pelkes itu punya tantangannya masing-masing. Mungkin di tempat saya berpelayanan bukan dengan medan perjalanan yang sulit, tetapi tantangannya adalah kesulitan dalam membangun gedung gereja. Ini adalah tantangan yang dihadapi oleh Pos Pelkes Eklesia Penajam. Kesulitan untuk membangun gedung gereja. Karena apa? Karena tidak didukung oleh pemerintah setempat. Bertahun-tahun lamanya warga jemaat Pos Pelkes itu beribadah di rumah salah satu warga jemaat yang bermurah hati untuk memberikan tempatnya, kediamannya, supaya warga jemaat Pos Pelkes Eklesia Penajam bisa beribadah. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu, setelah bertahun-tahun lamanya? Jalan Tuhan tak pernah terselami. Pada tahun 2018, Komandan Batalion Raider 600 Modang menawarkan tempat beribadah di Kompi C Raider 600 Modang, dan kami menerima tawaran itu dengan penuh sukacita. Setelah kami menerima tawaran itu, kami berproses membangun gedung gereja itu. Dan atas kasih setia Tuhan, pada tanggal 28 April 2019, gedung gereja yang berlokasi di Kompi C itu ditahbiskan, diresmikan dan ditahbiskan. Dan kami sangat bersyukur untuk hal ini. Kami sangat mensyukurinya. Meskipun Bapak Ibu, gedung gereja ini bukan didirikan di lahan Pos Pelkes Eklesia Penajam, tetapi saya mengimani, kami semua mengimani bahwa ini adalah jawaban Tuhan atas doa-doa yang dinaikkan selama bertahun-tahun. Jawaban Tuhan, berkat Tuhan selalu ada. Berkat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati dan sangat dikasihi oleh Tuhan, sebab itu melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, kita disadarkan benar, kami disadarkan benar bahwa berkat Tuhan itu tak pernah berkesudahan. Berkat Tuhan itu selalu ada bagi kita yang percaya dan berharap. Berkat Tuhan meneguhkan hati kami dan hati kita semua bahwa Allah itu memelihara kehidupan kita.
bahwa Allah itu memelihara kehidupan kami, kehidupan kita semua. Meskipun di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah ketidakpastian, meskipun di tengah-tengah berbagai tantangan, berkat Tuhan itu ada, dan itulah yang meneguhkan dan menguatkan hati kita. Melalui peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini, kita disadarkan benar akan hal ini. Atas berkat itulah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita sebagai umat percaya, mari kita sebagai gereja senantiasa menyembah Tuhan seperti yang ditunjukkan para murid. Mari kita senantiasa menyembah Tuhan dan tetap bersuka cita. Melalui apa? Penyembahan yang dilakukan kepada Tuhan, sukacita yang boleh kita naikkan kepada Tuhan, itu melalui apa? Melalui pelayanan dan kesaksian. Baik itu mendukung pos-pos Pelkes, dan dimanapun kita berada, mendukungnya dalam pelayanan. Sambil pos Pelkes itu berproses ke arah kemandirian, dan jika Tuhan berkenan, pos Pelkes itu bisa mandiri. Kita mendukung pos Pelkes terus dalam pelayanan, dan kami juga mengucapkan terima kasih selaku pos Pelkes Eklesia Penajam kepada GPIB Jatipon Bekasi yang sudah kurang lebih 10 tahun mendukung pelayanan dalam bentuk sabda bina umat yang telah disumbangkan kepada kami, dan kami mengucapkan terima kasih untuk hal itu. Dan kiranya kita tetap semangat dan bersuka cita untuk dapat melayani Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah menyapa kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur dan kami mengingat rayakan peristiwa kenaikan-Mu ke sorga. Terima kasih untuk berkat Tuhan, untuk kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Itulah yang meneguhkan kami untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah situasi, kondisi yang kami alami saat ini, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah berbagai pergumulan dan tantangan. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami untuk dapat merespon berkat Tuhan itu dengan melayani sesama kami, dengan kami hidup berbagi kasih dimanapun kami berada. Ya Bapa dalam surga, kami mendoakan juga hari ini bagi bangsa dan negara. Kiranya Tuhan tolong bangsa dan negara ini. Pulihkanlah ya Bapa. Kami sedang bergumul di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan tolong kami dan pulihkan kami. Kuatkan kami. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan pekerjaan. Kiranya Tuhan tolong. Yang bergumul di dalam kedukaan, Tuhan hiburkan mereka. Yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan tolong ya Bapa, jamah mereka. Pakai kami sebagai orang percaya yang kuat, yang sehat, yang mampu untuk dapat menjadi saluran berkat bagi mereka yang tidak mampu dan yang membutuhkan. Kami mendoakan bagi pos-pos pelayanan kesaksian. Kiranya Tuhan juga memberkati pos pelayanan kesaksian ini. Biarlah kami juga turut mendukung pos-pos Pelkes supaya dapat berproses ke arah kemandirian, dan atas perkenanan Tuhan juga kami bisa mandiri. Kami berdoa bagi fungsionaris Majelis Sinode GPIB, kiranya Tuhan memberkati di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab bersama dengan jemaat, mupel,
Biarlah kami bergandengan tangan untuk dapat menjalankan misi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kehidupan kami semua. Kiranya Engkau memberkati. Ampunkanlah dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Hapuskanlah itu semua. Inilah doa kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.